warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelumnya dulu nama YouTube saya Neneng Gelis, sekarang diganti Siti Nurjana. Nah, kenapa? Yaitu mungkin faktor usia ya, tidak lebay lagi. Oke, di sini saya baru ngupload lagi foto karena video karena kemarin itu sibuk ya biasalah semester akhir kan, udah skripsi menyiapkan wisuda, dan udah wisuda ada waktu lenggang, alhamdulillah menyiapkan untuk melanjutkan studi saya S2, alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah lulus juga dan sudah menjadi maba lagi, mahasiswa baru lagi di Pasca Sarjana Uin Malik Maulana Ibrahim Malang. Dan dulu saya di IAIN Bengkulu. Jangan banyak-banyak tentang saya. Sekarang fokus tentang beasiswa Bank Indonesia. Bagaimana sih kita tahu Bank Indonesia itu membuka beasiswanya? Jadi kita itu bisa mendapatkan informasi tentang pembukaan beasiswa Bank Indonesia itu melalui kampus. Jadi di kampus itu kan ada siakat atau portal ya masing-masing. Nah, itu biasanya ada pengumuman tentang beasiswa. Nah, termasuk beasiswa Bank Indonesia juga itu masuk di sana. Kalau tidak, itu di sosial medianya Bank Indonesia atau Genbi. Nah, nanti saya jelaskan apa itu Genbi ya. Jadi di sana ada Instagramnya, bisa di follow Genbi Indonesia atau Genbi Bank Indonesia atau Genbi itu sesuai dengan provinsi kalian, Genbi Bengkulu atau Genbi Palembang, Lampung, atau Genbi Jambi. Nah, jadi bisa itu. Nah, jadi di sana dia akan mengupload tentang persyaratan dan kapan dibukanya, kapan ditutupnya. Jadi di sana kita bisa dapat mengetahui informasi tentang pembukaan beasiswa Bank Indonesia. Nah, terus mengenai syaratnya, biasanya semua beasiswa itu biasanya minimal masalah IPK itu 3,00 biasanya. Dan saya dulu itu angkatan 2017-2018 masuk beasiswa Bank Indonesia, alhamdulillah lulus. Dan saya mendapatkan 5 kali semester, alhamdulillah bertahan, alhamdulillah di beasiswa Bank Indonesia. Masalah IPK itu biasanya 3,00 ya, tapi pernah sih dulu itu 3,50 beasiswa minimal IPK-nya, tapi itu sesuai dengan kampus kalian di mana gitu biasanya itu. Jadi persyaratan itu sebenarnya ada 2, dari kampus dan pihak Bank Indonesia. Dari kampus itu biasanya tergantung juga kampus kalian gimana mau menerapkannya, setiap tahun juga biasanya beda juga. Pas saya itu dulu kampus saya menerapkan karya ilmiah, jadi yang harus syarat-syaratnya itu karya ilmiah dengan masuk, saya kan di Institut Islam ya, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu di Bengkulu, jadi harus diwajibkan lolos dalam tahapan ngaji, terus karya ilmiah itu yang oleh fakultas biasanya kayak gitu. Tapi beda-beda, setiap tahunnya pasti berbeda, atau apalagi beda kampus tuh beda-beda. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri itu biasanya IPK minimal 3,00 biasanya. Terus motivation letter dan surat keterangan tidak mampu biasanya kayak gitu. Nah, mengenai motivation letter itu banyak di sana, banyak banget yang tanya, apalagi adik tingkat. Nah, di sini jadi biar tahu, kalian harus nonton ini, oke? Nah, mengenai motivation letter itu biasanya isinya itu harus benar-benar tentang kita ya kan? Iya, tentang kita, tentang background kita, tentang latar belakang kita, keluarga kita, dan prestasi kita. Jadi di sana boleh kok sedikit kalian kayak mengagumi diri sendiri, karena itu untuk menguatkan pas wawancara itu. Jadi kita misalnya kalau kita punya kemampuan dalam hal ini misalnya, terus tentang sosialisasi kita itu tinggi, jadi bisa dimasukkan. Saya pernah mengikuti lomba ini, saya mengikuti ini, jadi diikuti dan diperkuat dengan piagam atau piagam sama sertifikat, biasanya itu dimasukkan juga di berkas. Nah, itu nggak apa-apa, banyak piagam tuh nggak apa-apa, itu lebih bagus untuk
kita supaya lolos ya untuk menunjang itu biasanya itu. Jadi kita tuh di motivation letter itu harus dibagus-bagusin tentang kita, tapi harus jujur ya, nanti soalnya ditanya juga pas wawancara itu sesuai apa tidak gitu dengan kita, latar belakang orang tua ini sebagainya. Dan di tahapan penerima beasiswa Bank Indonesia itu ada tahapan pertama online yang di Siakat itu atau di portal ya, terus lulus, dinyatakan lulus, udah itu berkas itu biasanya di fakultas sendiri atau langsung ke rektorat, itu tergantung dengan kampus kalian. Nah misalnya kalau sudah dinyatakan lulus biasanya itu tahap wawancara. Nah tahap wawancara ini yang langsung ke gedung Bank Indonesianya biasanya, dan itu diwawancarai oleh pihak Bank Indonesia gitu. Nah disitulah yang membantu kita itu di motivation letter gitu. Jadi jawaban kita tuh harus jujur seadanya kita. Kalau prestasi ini berarti harus ada buktinya, misalnya dengan piagam itu kita harus buktinya kan, piagam yang asli kita bawa itu kan, yang di berkas itu kan piagam fotokopi ya biasanya. Nah di situ, jadi di sana terus kita tuh harus ya bicaranya sesuai dengan kita gitu, apalagi kita background pendidikan ya, jawabannya harus sesuai gitu ya, kayak gitu. Terus apalagi tadi IPK, terus tentang motivation letter, terus tentang wawancara itu tadi ya, wawancaranya harus sesuai dengan itu sih, dengan keadaan kita. Misalnya kalau aku kemarin itu tentang tahapannya tentang background kita, orang tua kita gimana, apa pekerjaan orang tua kita gitu. Terus tentang akademik kita, kita itu di kampus itu selain kuliah ngapain, biasanya ditanya kayak gitu ya, apa kita aktif di organisasi atau kita aktif di sebuah apa gitu. Jadi kita terus yang di bawahnya itu sedikit nanti cantumin di motivation letter kita itu mengenai Genbi. Nah jadi sebelum kalian daftar beasiswa Bank Indonesia itu kalian harus stalking mengenai Genbi itu apa, Genbi itu bagaimana. Nah jadi di sana harus sedikit sih kemarin tuh di motivation letter saya. Jadi kalau saya menerima lulus dari beasiswa Bank Indonesia ini, saya akan masuk di komunitas Genbi, Generasi Baru Indonesia itu. Jadi saya akan kontribusinya ke Genbi itu lebih besar begini-begini. Jadi nanti kalian stalking tentang Genbi bagaimana. Genbi itu yaitu komunitas mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi yang kalau kita lulus dari beasiswa Bank Indonesia itu kita dimasukin ke Genbi. Nah sebenarnya kemarin itu saya mau bikin ini itu pakai baju Genbi ya, tapi nggak jadi karena bajunya nggak dibawa, bajunya di rumah saya yang beda provinsi, jadi nggak jadi. Nah begitu. Jadi pengalaman saya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sangat luar biasa, dan mengenai Genbi itu komunitasnya yang sangat luar biasa, banyak pelajaran di sana, dan skill kita itu kayak ditambah gitu loh. Jadi kita misalnya bisanya di bagian apa, ranah apa, jadi nanti tuh pas kita masuk Genbi itu jadi kayak diolah lagi, diasah lagi tentang kemampuan kita, skill kita di luar akademik ya. Terus ada juga yang di akademik, terus ada juga nanti tuh leadership camp, kalau nggak salah leadership camp ya, itu dimana kita tuh kayak digabungin gitu, tapi biasanya dipilih ya. Itu kalau ada 2 sih leadership camp, yang ini provinsi yang kita itu semuanya di situ, kalau enggak di se-Indonesia itu biasanya dipilih 3 atau 4 orang ke luar kota biasanya gitu. Nah itu yang paling keren sih, kalau bisa kepilih itu paling keren. Jadi banyak pengalaman di Genbi itu yang membuat saya lebih lagi mengasah skill saya gitu. Di samping dapat uang gitu, dapat dana untuk kuliah ya. Jadi kalau misalnya uang kita lebih, SPP kita lebih gitu dari pendapatan biasa itu, jadi digunain untuk tabungan, untuk beli apa, misalnya kalau kita belum punya laptop, beli laptop ditabung. Atau misalnya kalau kayak saya untuk melanjutkan gitu, misalnya kan kalau saya itu
beasiswa itu nggak diganggu ya dari orang tua. Jadi untuk saya sendiri, jadi ditabung untuk mau apa gitu, mau lanjut kah atau mau lanjut studi atau mau apa gitu, jadi bisa ditabung juga. Kalau itu lebih dari SPP kita ya, kalau saya itu kan di institut, jadi SPP-nya belum terlalu besar seperti udah universitas ya, jadi itu, nah itu kesempatan kita untuk menabung gitu. Jadi itu pengalaman saya sebagai mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, dan masuk dalam komunitas Genbi itu sangat keren. Jadi semoga kalian yang sedang berjuang sekarang untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia semoga lolos, amin. Dan jangan lupa berdoa, karena doa itu adalah senjata kita ya. Selain bersedekah, semuanya itu karena doa juga. Doa itu pokoknya nomor satu juga gitu. Jadi usaha, doa, pasti itu bisa. Kalau kita sudah yakin pasti yakin. Oke? Genbi itu kalian harus masuk, benar-benar itu bagus banget. Nah, jadi kalian itu nanti diasah di sana jadi mahasiswa yang lebih unggul gitu, yang beruntung gitu. Menurut saya beruntung sih kalau saya sudah merasakan di sana kan 2 tahun saya di sana, 5 semester saya mendapatkan uang tunjangan untuk SPP saya, untuk kehidupan saya bahkan. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bank Indonesia, khususnya Bank KPWP Bengkulu, dan semuanya Genbi Bengkulu. Genbi Bengkulu, muda, cerdas, berkualitas. Genbi, generasi baru Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.